musik dengan Badan Keahlian Dewan. Jadi pertama ini ada pergeseran dengan sangat hormat Teh Meli dari inisiatif perorangan, nanti kami take over ke Komisi 13 biar lebih cepat Teh Meli. Jadi sembari menunggu tadi dari hasil rapat bersama Komisi 13 hari ini. Maaf, gimana? Dari siapa yang mau disampaikan? Oh, oke. Ya, kami senang sekali akhirnya bisa diundang di forum yang resmi untuk menyampaikan keluhan-keluhan kami gitu. Jadi tadi kita disebutkan ada hari ini kan belanja masalah. Jadi kita keluarkan semua problem dari sudut pandang penyanyi. Tadi kan juga ada problem dari sudut pandang pecinta. Kita sebagai asosiasi penyanyi dari sudut pandang kami tadi sudah kita keluarin beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Untuk saat ini sampai segitu dulu. Tadi katanya kan minggu depan diminta untuk terjun langsung juga 3 orang di dalam perumusan rancangan undang-undang. Jadi mungkin minggu depan itu lebih spesifik mungkin cari solusi. Tadi aku ada beberapa ya, maksudnya kita semua sih mungkin sebenarnya sama pemikirannya. Cuma kan tadi ada dari pencipta, dari aksi bilang kalau misalnya diperlukan perizinannya seperti apa, bagaimana sistem perizinannya, dan bagaimana batasan-batasan siapa yang boleh dan siapa yang tidak. Terus bagaimana dengan kalau misalnya pencipta lagu ada 3 atau 4 orang, ini izinnya jadi yang mana? Kalau ada 2 yang kasih izin, 1 yang nggak kasih, itu termasuk dapat izin atau tidak. Jadi lebih ke apa ya, kayak sistemnya ini mau dibikinnya seperti apa? Karena kita tentunya ingin punya peraturan, tapi peraturan itu kan harus bisa menjadi solusi untuk semuanya, tidak hanya untuk satu pihak aja. Jadi kita sih di sini maunya ya alhamdulillah kita bisa diajak untuk ikut merumuskan ini. Jadi ada banyak suara dengan perwakilan dari berbagai macam bidang-bidang yang ada di ekosistem musik ini sendiri atau ekosistem seni ini sendiri yang ada di Indonesia. Jadi ya kita menyuarakan dari pihak penyanyi ya kita punya concern A, B, C, D, E, tapi kita intinya ingin cari solusi lah sama-sama yang terbaik buat semuanya. Jangan promo. Gimana? Iya, Udah enak lagi nungguin. Sorry banget. Iya, siap. Mas Yudika gimana? Atau pendapatnya sama? Iya, kalau buat aku sih sebenarnya ini forum yang paling tepat buat kita untuk ketemu. Ada pemerintah di sini, ada pelaku seninya, dan akhirnya nanti bisa tadi kita belanja masalahnya benar-benar ditaruh semuanya. Ada yang dibuat regulasi yang paling tepat buat semuanya. Jadi supaya jangan framing yang lain-lain nanti jadi makin liar. Kalau kita tuh cuma mau bilang kalau sudut penyanyi juga ada keresahan tersendiri. Saya juga kebetulan penyanyi dan pencipta lagu. Saya bisa bersuara lewat dua profesi gitu. Saya pengen juga lagu-lagu saya, hak-hak saya terima. Dan juga pekerjaan saya sebagai penyanyi juga kalau saya bekerja itu seperti apa regulasinya supaya tidak menyinggung profesi-profesi lain. Tapi ini harus benar-benar datang dari negara supaya regulasinya ada dasar hukumnya. Kita nggak main yang benar mana, yang enggak mana gitu. Jadi ini udah paling tepat ketemu di sini. Kita beberkan poin-poinnya. Kayak tadi saya bilang juga fakta yang terjadi. Kalau teman-teman pencipta misalnya bebas melarang ciptaannya, gimana posisi penyanyi yang tadinya awalnya bagus hubungannya tiba-tiba karena satu dan lain hal dilarang, itu seperti apa? Gitu itu kan juga nggak baik, supaya solusinya didapatkan. Nanti kalau misalnya pada ekosistem aslinya industri kan implementasinya kan kita suka nyanyi dan suka di request pada hari haknya. Itu juga kan harus ada. Masa gara-gara itu lagu nggak menghasilkan, nggak dijual gitu loh. Masa karena tidak dapat izin jauh-jauh hari akhirnya hal-hal yang kayak gini, misalnya ada orang ulang tahun terus dia request lagu kesayangannya pada hari itu tidak ada di list kita, akhirnya tidak bisa terrealisasikan, juga sayang juga kita lagunya. Usulkan sayang lagunya, karena lagunya begitu dinyanyikan harusnya mendapatkan haknya. Seperti apa mekanismenya, itu yang kita tawarkan supaya diatur gitu, bukan menghilangkan hak komersial dari penciptanya gitu. Gimana caranya bisa berjalan beriringan, semuanya mendapatkan hak-haknya sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebenarnya itu yang kita mau, harus ada undang-undang, aturan yang jelas untuk itu biar fair semuanya, jangan sampai ada masalah-masalah lagi di depannya. Mbak Meja, terakhir tadi kan Mbak mengatakan bahwa Mbak sebagai penyanyi dan menciptakan lagu. Iya, tidak pada banyak. saat membawakan lagu merasa terganggu sih dengan
adanya perbedaan apa nih kita bilangnya interpretasi yang berbeda-beda dan kejelasan yang masih lumayan diperdebatkan gitu ya. Menurut kita taunya begini, tapi ada yang menafsirkan beda, ada yang interpretasi beda. Jujur jadi menimbulkan kerisauan dan keresahan, bukan cuma buat aku secara pribadi. Aku yakin banyak sekali teman-teman penyanyi yang lain juga selain kita yang ada di sini juga merasakan hal itu. Belum laginya mungkin adanya somasi ataupun tuntutan hukum yang terus berdatangan kepada kita para penyanyi ini. Jadi sementara seperti yang aku tadi bicarakan juga mengenai aku yang sebagai original singer dari lagu ini, apakah iya tiba-tiba mungkin 10 tahun dari sekarang aku dilarang membawakan lagu yang sudah aku besarkan, aku populerkan. Nah itu nanti aku jadi gimana nih nasibnya gitu, kira-kira mau gimana ngejalaninnya kalau lagu yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, terus jadi selama ini aku nyanyiin, selama ini aku promoin, itu buat apa gitu. Jadinya rasanya seperti itu. Tapi tentunya dari penyanyi juga ingin semuanya mendapatkan haknya, pencipta bisa mendapatkan haknya, dan makanya kita juga concern kontrak kita kan? Benar, kita tuh udah dari even sebelum masalah ini terjadi, kita tuh udah ada di kontrak kita kalau royalti dari pencipta ini harus dibayarkan sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi jangan sampai kita dipikir kita juga nggak peduli sama nasib teman-teman kita, para komposer ataupun event organizer atau semua yang terlibat. Justru ini kan benar karena kita datang ke negara. Nanti kalau negara yang ngomong kan nggak baik kita yang ke IO misalnya ke penyelenggara. Yeah. Negara udah bilang aturannya begini, jadi kita nggak perlu udah lagi kasih tahu ini yang ini kamu harus bayar, enggak, karena memang sudah ada regulasinya, itu yang kita ya, walaupun itu sudah kita lakukan, sudah kita lakukan even sebelum masalah ini ada gitu. Jadi kadang-kadang sedih aja kalau ngedengar berita-berita yang seliweran kok tiba-tiba ada pendapat-pendapat yang beda, ada framing yang berbeda. Kadang-kadang sedih, tapi kita apa ya, kita mau menjawab setiap kali dituduhkan sesuatu kan. Menurut kita ya lebih baik mungkin kita dengan ketujuan aslinya, kita ke government, kita ke pemerintah bisa merumuskan ini sama-sama untuk yang terbaik buat ekosistem. Dan juga ya kita pengen juga kalau dari LMK dan LMKN juga tentunya harus transparan, jadi teman-teman komposer ini juga mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang harusnya didapatkan gitu. Itu concern kita dari awal sebenarnya ya. Dari awal tuh kita ngerasa kok jadi tiba-tiba penyanyi sepertinya di framingnya sepertinya disalahkan. Kita langsung bilang tuh pada saat itu, bentar dulu, ini kan urusannya sebenarnya dari LMK dan LMKN. Jadi kita ingin dibenahi gitu kan. Mereka harus transparan, itu dari awal kita udah bilang. Jadi kita senang sih sekarang dapat respon yang baik dari pemerintah, benar-benar concern dengan masalah ini. Jadi mudah-mudahan bisa jadi ada solusi untuk semua secepatnya. Terima kasih. Terima kasih.